Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrulandari Irawan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 1851030 kelas 4 IHMB. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang syarat dan tata cara bagaimana mendirikan Bank Perkreditan Rakyat. Keep on watching! Bank Perkreditan Rakyat atau disebut juga BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah ini dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, Bank Perkreditan Rakyat ini memberikan jasa berupa menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan juga bentuk lainnya yang sama seperti dengan itu. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa yang pertama, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan dan juga kelayakan rencana kerja. Dan yang ketiga, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pendirian bank adalah menentukan jenis bank yang akan kita dirikan. Bank yang mau kita dirikan ini bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Karena dari kedua jenis bank tersebut terdapat beberapa perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah bank. Lalu, pada pendirian BPR ini juga diperlukan izin usaha dari Bank Indonesia. Pada proses izin usaha dari Bank Indonesia diperlukan dua tahap, yaitu tahap persetujuan prinsip dan juga perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua proses ini belum terpenuhi, maka BPR nggak bisa melaksanakan kegiatan usahanya apapun di bidang perbankan. Nah, syarat-syarat untuk mendirikan BPR ini pun diatur dalam SK Direksi BI nomor 32/35 keputusan direksi tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei tahun 1999. Dalam syarat dan tata cara pendirian BPR ini ada 10 pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu syarat umum pendirian BPR. Nah, syarat umum pendirian BPR ini dijabarkan dalam pasal 3, yaitu yang pertama, BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua, BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, dan juga dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Yang kedua, modal BPR. Modal BPR dalam pasal 4 disebutkan yang pertama, modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Yang kedua, bagian dari modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Yang ketiga, masih di modal BPR tadi. Nah, yang ketiga yang terakhir ini berdasarkan peraturan OJK nomor 20/POJK 03/2014 tentang BPR. Dalam pasal 5-nya, modal BPR terbagi dalam 4 zona, yaitu yang pertama zona 1 di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di zona 1 ini harus menyetor modalnya sekitar minimal 14 miliar yang dari sebelumnya sebesar 5 miliar. Yang kedua, zona 2 yaitu di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Di zona 2 penyetorannya itu minimal 8 miliar yang dari sebelumnya 2 miliar. Yang ketiga, zona 3 yaitu di ibu kota provinsi luar Jawa dan Bali. Di zona 3 ini minimal penyetoran modalnya yaitu 6 miliar yang dari sebelumnya yaitu 1 miliar. Dan yang terakhir zona 4 yaitu di wilayah lain seperti Papua. Di zona 4 minimal penyetorannya 4 miliar yang dari sebelumnya adalah 500 juta.
Pokok-pokok yang ketiga yaitu ada persetujuan prinsip. Nah, persetujuan prinsip ini disebutkan dalam pasal 6 yaitu permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yaitu diajukan oleh sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format lampiran 1 dan wajib dilampiri dengan 1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai BPR, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi. Yang ketiga, daftar calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Ini disertai dengan fotokopi KTP, riwayat hidup, surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Dan surat keterangan atau bukti tertulis dari pihak sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon direksi yang tidak berpengalaman. Dan yang terakhir, surat keterangan dari lembaga pendidikan perbankan yang pernah diikuti atau bukti tertulis dari pihak bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris. Yang keempat, yaitu rencana susunan organisasi. Dan yang kelima, rencana kerja untuk tahun pertama. Dan ini harus sekurang-kurangnya memuat tentang hasil penelaahan mengenai peluang dasar dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana, serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud, dan rencana kebutuhan pegawai, dan juga proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak BPR melakukan kegiatan operasionalnya, serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi. Yang keenam yaitu bukti setoran modal. Bukti setoran modal ini harus sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Dan yang ketujuh, yang terakhir, surat pernyataan dari pemegang saham. Pokok yang keempat yaitu izin pendirian BPR. Izin pendirian BPR ini disebutkan dalam pasal 9 yaitu permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan oleh Direksi BPR kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan 1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 2. Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah, dan daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Yang ketiga, daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan pas foto terakhir ukuran 4x4, contoh tanda tangan dan paraf, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C. Yang keempat, susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk personal. Yang kelima, bukti pelunasan modal disetor. Keenam, surat pernyataan dari pemegang saham. Dan yang terakhir, surat pernyataan tidak merangkap jabatan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SK Direksi Bank Indonesia. Pokok-pokok yang kelima, kepemilikan BPR. Kepemilikan BPR ini disebutkan dalam pasal 13, yaitu yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Dan menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yaitu 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik,
2. Mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, bersedia mengembangkan BPR yang sehat. 6. Yaitu perubahan modal. Untuk perubahan modal bagi BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah, wajib dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan notulen rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota. Dan untuk perubahan modal bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi wajib dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar, dilampiri dengan notulen rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota. Jadi untuk perubahan modal bagi BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas ataupun koperasi, itu syaratnya sama aja, yaitu melampirkan notulen rapat umum pemegang saham dan juga perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh rapat anggota. Ketujuh, perubahan pemilik modal. Perubahan pemilik modal ini disebutkan dalam pasal 17, yaitu 1. Penggantian atau penambahan pemilik BPR wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 2. Tata cara penggantian atau penambahan pemilik BPR sebagaimana perundang-undangan yang berlaku tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Selanjutnya, perubahan pemilik modal ini juga disebutkan dalam pasal 18, yaitu 1. Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah perubahan dilakukan. 2. Laporan perubahan komposisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diakibatkan adanya penambahan modal disetor wajib dilampiri dengan bukti penyetoran, notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf G, dan data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B. Kedelapan, yaitu jumlah anggota komisaris dan direksi. Nah, pada jumlah anggota komisaris dan direksi ini disebutkan dalam pasal 20, yaitu yang pertama, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 1 orang. 2. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. 3. Anggota Dewan Komisaris BPR dapat merangkap jabatan sebagai komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 BPR atau BPR berdasarkan prinsip syariah. Dan 4. Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada bank umum. Kesembilan, peningkatan status BPR. Untuk peningkatan status BPR ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi bank umum, tapi persyaratannya adalah BPR tersebut harus memiliki tingkat permodalan yang selama 12 bulan terakhir atau sekurang-kurangnya 10 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. BPR tersebut juga harus memenuhi persyaratan modal disetor untuk menjadi bank umum dan memenuhi ketentuan direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam bank umum. Jadi itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.